الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما. طيب، هذا لقاؤنا الثالث في قراءة كتاب الأصول من علم الأصول في علم أصول الفقه الذي كتبه الشيخ العلامة الفقيه الأصولي المتفنن محمد ابن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. Tapi pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas tentang syarah atau penjelasan dari pengertian fikih secara istilah, di mana pengertian fikih yang disebutkan oleh al-muallif adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha at-tafsiliyah, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang berupa amalan yang tampak, ya, dari atau dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Dan kemarin telah kita jelaskan maksud dan atau muhtarazat at-ta'rif. Apa artinya muhtarazat at-ta'rif? Artinya adalah perkara-perkara yang keluar, ya, perkara-perkara yang dikecualikan dari cakupan fikih, sehingga definisi itu hanya tersisa untuk suatu cabang ilmu yang bernama al-fikih. Kemarin telah dijelaskan apa itu ma'rifah, ya. Kemudian kenapa ma'rifahnya ini diikat dengan sifat al-ahkam, yaitu agar tidak termasuk, ya, atau untuk menjelaskan bahwasanya ma'rifatul zawat, ma'rifatul sifat, dan ma'rifatul af'al itu bukan termasuk fikih. Kemudian al-ahkam disifati dengan asy-syar'iyyah, karena al-ahkam ini jinsun, ya, jenis di bawahnya tercakup berbagai macam hukum. Ada hukum aqli, ada hukum adi, ada hukum hissi, ya, ada hukum lughawi, ya. Bahkan sebagian ada menyebutkan ada hukum wad'i, ya. Dan ada pula hukum asy-syar'i, ya. Makanya al-ahkam ini disifati dengan al-ahkam asy-syar'iyyah.
Sehingga bukan termasuk fikih, pengetahuan tentang ahkam aqliyah, ahkam hissiyah, ya, ahkam adiyah, dan seterusnya. Kemudian hukum yang syar'iyah ini disifati dengan al-amaliyah. Kenapa? Karena hukum-hukum syar'i itu ada yang i'tiqadi, ya, ini berupa hukum-hukum keyakinan, ya, dan ada pula hukum-hukum amaliyah, ya, hukum-hukum yang tampak, yang terlihat. Maka fikih adalah ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, yaitu amalan-amalan yang tampak, sehingga bukan termasuk pengertian fikih secara istilah, ya, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang i'tiqadi. Kemudian yang berikutnya adalah biadillatiha, ya, biadillatiha, dengan dalil-dalilnya. Sebagian yang lain menyebutkan min adillatiha. Ya. Biadillatiha artinya dengan. Jadi pengetahuan tentang hukum syariah amaliyah itu juga dengan dalilnya. Ya, dengan dalilnya. Kenapa dikasih sifat seperti ini? Karena terkadang ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah itu dengan cara bertanya. Ya. Terkadang atau ada para ulama tentang hukum-hukum syar'i yang tampak jika pengetahuannya itu didapatkan dengan as-su'al, ya, dengan cara bertanya, ya, maka tidak dinamakan fikih. Dan orang yang mengetahuinya tidak disebut sebagai seorang faqih. Nah, ini kemarin telah kita terangkan, ya, tentang muhtarazat at-ta'rif, sehingga keluar dari batasan-batasan di dalam definisi tadi beberapa pengetahuan, ya. Kemudian yang berikutnya belum kita jelaskan adalah kata at-tafsiliyah, ya, kata at-tafsiliyah biadillatiha at-tafsiliyah. Baik, ana share. Baik. Pada pertemuan kemarin kita sudah menjelaskan tentang pengertian ma'rifatul ahkam. Kenapa fikih disebut, ya, sebagai ma'rifatul ahkam, ya, asy-syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha. Ya, sekarang tinggal tersisa at-tafsiliyah. Apa yang dimaksud dengan at-tafsiliyah, ya? Kalau kita artikan, ya, secara artian bebas, ya, pengertian dari fikih secara istilah adalah ma'rifatul ahkam, yakni mengetahui hukum-hukum syariat al-amaliyah yang tampak, ya, yang terlihat, yang tampak, ya, biadillatiha dengan dalil-dalilnya at-tafsiliyah yang rinci, ya, yang rinci. Kenapa?
di dalam definisi fikih di sini, ya, dalil-dalilnya itu disifati dengan dalil-dalil yang tafsiliyah. Jadi at-tafsiliyah ini adalah sifat dari adillah, sifat dari dalil. Jadi dari dalil-dalilnya yang terperinci. Apa maksud dari al-adillah at-tafsiliyah? Dan apakah di sana ada dalil lain, ya, selain dari dalil tafsiliyah, dan apa itu? Nah, ini yang akan kita terangkan pada pertemuan malam hari ini biidznillah. Baik. Jadi para ulama menjelaskan, para ulama usul fiqih, ya, menjelaskan bahwasanya dalil itu ada dua macam, ya. Ad-dalilu ala naw'ain. Di dalil itu ada dua macam. Yang pertama mereka menyebutkan, ya, yaitu al-adillah at-tafsiliyah. Ya, jadi al-adillah di sini jamak dari dalil, ya. Al-adillah at-tafsiliyah. Dan ini yang tadi disebutkan di dalam definisi fikih tadi, ya. Itu al-adillah, dalil-dalil yang terperinci. Yang kedua, mereka menyebutkan sebagai al-adillah, dalil-dalil al-ijmaliyah. Al-ijma, ya, yaitu dalil-dalil yang ijma, ya, yang umum, gitu ya. Sekarang, apa itu pengertian dari al-adillah at-tafsiliyah, ya, yang tersebutkan di dalam definisi fikih tadi, ya. Al-adillah at-tafsiliyah adalah hiyal adillah al-juz'iyah, ya. Jadi sebagian mengatakan ada al-adillah at-tafsiliyah, sebagian mengistilahkan dengan al-adillah al-juz'iyah. Juz'iyah, ya. Dia mengatakan at-tafsiliyah, dia mengatakan al-juz'iyah. Apa itu pengertiannya? Pengertiannya tertulis di sini, yaitu adalah al-adillah, ya, au hiya allati tadullu ala kulli wahidin minha ala hukmin mas'alatin muayyanah, ya. Yaitu hiya allati, yaitu dalil-dalil yang, ya, tadullu ala, oh, ya, yadullu atau tadullu kullu wahidin minha, kullu wahidin minha ala hukmi mas'alatin, ala hukmi mas'alatin muayyanah, ya. Yaitu dalil-dalil yang masing-masing dari dalil itu, ya, yallati tadullu kullu wahidin minha, yakni masing-masing dari dalil-dalil itu, ya, menunjukkan apa? Tadullu ala hukmi mas'alatin muayyanah, menunjukkan, ya, hukum tertentu atau hukum masalah tertentu, ya. Yaitu, sekali lagi, yaitu dalil yang masing-masing dari dalil tersebut tadullu ala hukmi mas'alatin muayyanah, ya, menunjukkan hukum permasalahan tertentu, ya, atau singkatnya bisa kita artikan apa? Yaitu hiyallati tadullu ala hukmi mas'alatin muayyanah, ya. Atau allati tadullu ala
mas'alatin muayyanah atau hukmi mas'alatin muayyanah. Contohnya apa? Ya misalnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala eh, apa ya? Ya yang mudah saja ya. Ya, wa aqimus shalah. Ya, wa aqimu as-shalah. Itu di sini wa aqimu as-shalah. Jadi dalil ini atau firman Allah Subhanahu wa taala ini disebut sebagai dalil tafsili. Ya, dalil rinci. Kenapa? Karena dalil ini menunjukkan hukum permasalahan tertentu, yaitu hukum wajibnya sholat misalnya. Ya, hukum apa? Wajibnya sholat. Tadullu ala masalah muayyanah atau ala hukmi mas'alatin muayyanah. Ya, yaitu apa? Wujubu as-salat. Ya, dia tidak menunjukkan tentang zakat, tidak menunjukkan tentang hukum puasa, tidak menunjukkan hukum tentang apa haji misalnya, ya. Menunjukkan tapi menunjukkan hukum permasalahan tertentu, ya, yaitu tentang wajibnya sholat. Contoh lain misalnya sabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fala tajlis, ya, atau fala yajlis hatta yarka'a rak'atain misalnya. Idza dakhala ahadukumul masjid, apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, ya, maka janganlah duduk sampai sholat 2 rakaat terlebih dahulu, ya. Hadis tadi, ya, hadis Nabi SAW tadi, ya, idza dakhala ila akhirih, ya. Ini disebut sebagai dalil tafsili, ya, dalil tafsili. Kenapa? Karena ya dulu ala hukmi mas'alatin muayyanah. Karena dia menunjukkan hukum masalah tertentu. Yaitu apa? Ya, sunniyati misalnya, ya. Sunniyati shalah atau salatut tahiyatul masjid, ya. Salatut tahiyatul masjid. Apa hukum yang ditunjukkan di sini? Yaitu sunnahnya, ya, sunnahnya salat tahiyatul apa? Tahiyatul masjid. Ya. Tentunya ini saya sebutkan contoh matangnya saja. Ya, kenapa dia menunjukkan sunnah dan seterusnya? Nah, ini panjang, pembahasannya nggak di sini. Tapi intinya para ulama mengatakan tahiyatul masjid sunnah. Ya, tahiyatul masjid sunnah. Ya. Ada kaidah-kaidah kesimpulan sampai situ, ya, sehingga para ulama menyimpulkan hukumnya sunnah. Tapi bukan itu pembahasan kita, tapi kita ingin menjelaskan bahwasanya kenapa hadis Nabi SAW tadi disebut sebagai dalil tafsili. Karena apa namanya? Dia menunjukkan permasalahan tertentu saja, ya, yaitu tentang sunnahnya salat tahiyatul masjid. Ya. Dalil lain misalnya wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilain liman arada ayyutimma ar-radha'ah, ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 233. Ya. Wal walidatu yurdina auladahunna, dan perempuan-perempuan itu, ya, atau para ibu, ya, menyusui anak-anaknya itu 2 tahun penuh, ya.
bagi siapa yang ingin menyempurnakan susuannya. Maka ayat ini ya disebut ya tergolong apa? Dalil tafsili atau dalil juz'i. Kenapa? Karena menunjukkan masalah tertentu yaitu ya, muddatar radha'ah atau anna muddatar radha'i haulani kamilan. Bahwasanya waktu sempurna ya di dalam menyusui anak itu 2 tahun. Ya. Taib. Ala kullin ya itulah yang dimaksud dengan apa? Dalil tafsili atau dalil juz'i. Ya. Kalau kita ditanya apa itu pengertiannya, ya, yaitu hiyallati tadullu ala hukmi mas'alatin muayyanah. Ya. Atau lengkapnya hiyallati tadullu kullu wahidin minha ala hukmi mas'alatin muamiyah. Jadi masing-masing dari dalil itu menunjukkan hukum permasalahan tertentu. Itulah dalil tafsili. Adapun yang kedua tadi, ya, yaitu al-adillah al-ijmaliyah, ya, atau sebagian ulama mengistilahkan dengan al-adillah al-kulliyah, ya, itu dalil-dalil global, dalil-dalil yang umum, ya, ijmal, kulliyah, yang global, yang umum. Apa pengertiannya? Ya lawan dari al-adillah at-tafsiliyah al-juz'iyah. Ya. Kalau tadi al-adillah at-tafsiliyah adalah dalil-dalil yang menunjukkan hukum permasalahan tertentu, maka dalil al-ijmaliyah adalah allati la tadullu ala mas'alatin muayyanah. Ya. Baik, pengertiannya di sini. Yallati la tadullu ala mas'alatin muayyanah. Ya. Yaitu dalil yang tidak menunjukkan suatu permasalahan tertentu. Kalau tidak menunjukkan permasalahan tertentu, berarti dia menunjukkan atau berlaku untuk semua permasalahan fikih. Dari A sampai Z-nya. Ya. Jadi dalil itu ya, berlaku untuk semua permasalahan fikih. Dari A sampai Z. Ya, semuanya. Ya. Karena dia tidak menunjukkan hukum permasalahan tertentu, tidak menunjukkan ya permasalahan tertentu. Berarti dia menunjukkan kepada semua permasalahan fikih. Ya. Bisa dipakai dalam semua pembahasan tentang fikih. Ya. Kalau dalil tafsiliyah tadi tidak bisa, dia hanya pada permasalahan tersebut. Misalnya tadi firman Allah Subhanahu wa taala wa aqimus shalah tidak bisa dipakai ya untuk berdalil dalam permasalahan sedekah misalnya, ya, atau hibah misalnya, atau mudharabah misalnya. Tidak, dia permasalahan pada permasalahan salat saja. Ya. Sabda Rasulullah SAW, ya, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis, ya, ila akhiri. Ya, tidak bisa dipakai dalam permasalahan tentang ya, apa barang temuan misalnya, luqatah misalnya, ya. Atau permasalahan tentang puasa misalnya. Tidak. Ya. Adapun dalil ijmaliyah ini dia bisa ya dipakai dalam semua permasalahan fikih. Sekarang seperti apa contoh daripada dalil-dalil ijmaliyah tadi? Ya. Nah, di antara contohnya adalah ini banyak ya dalil-dalil ijmaliyah ini banyak. Dan inilah nanti yang
menjadi objek bahasan, ya, di dalam ilmu usul fikih, ya. Seperti perkataan para ahli usul, al-qira'ah, ya, al-qira'ah asyadah hujjatun, hujjatun. Qira'ah syadah, ya, jadi kalau kita pernah belajar ulumul Quran misalnya, ya, atau eh, apa usul tafsir misalnya, atau belajar usul fikih, ya, ketika membahas tentang Al-Quran, maka ada pembahasan tentang al-qiraah asyadah. Apa itu qiraah syadah? Qiraah syadah adalah bacaan Al-Quran yang tidak mutawatir. Ini bacaan Al-Quran ini tidak mutawatir, periwayatnya tidak mutawatir. Ini hanya dibaca oleh satu dua sahabat saja, ya, sehingga otomatis tidak masuk di dalam mushaf Al-Quran yang ada saat ini. Tapi dulu bacaan itu dibaca oleh uh, salah satu dari sahabat, misalnya dibaca oleh Abu Bakar atau dibaca oleh Umar, ya. Hanya saja hanya beliau. Ya, jadi perlu diketahui bahwasanya Al-Quran dan qiraah asyarah yang ma'ruf dalam ilmu qiraah itu semuanya itu adalah qiraah mutawatirah namanya. Ya, yaitu qiraah yang periwayatannya itu, jalan periwayatannya sampai kepada kita ini dari jalan yang banyak. Ya. Nah, di sana ada qiraah-qiraah syadzah, ya, yang jalannya itu tidak mutawatir. Ya, hanya dibaca oleh satu dua sahabat, bahkan mungkin hanya satu sahabat saja. Ya, namanya qiraah syadzah. Ada pembahasan tentang qiraah syadzah. Ya, ala kulli hal itulah pengertian dari qiraah syadzah. Maka para ulama usul mengatakan al-qira'atu asyadzah hujjatun. Bahwasanya qiraah syadzah itu adalah hujjah, artinya bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah, pengambilan dalil. Ya. Sama seperti al-qiraah al-mutawatirah. Sama seperti hadis sahih misalnya. Ya. Yaitu hujjah, bisa dijadikan sebagai landasan hukum. Ini. Sekarang kalau kita ditanya, dalam permasalahan apa al-qiraah syadzah itu adalah hujjah? Ya, tidak ditentukan. Ya, artinya dia berlaku pada seluruh permasalahan fikih dari A sampai Z-nya. Dalam masalah sholat, dalam masalah toharoh, dalam masalah wudhu, dalam masalah tayamum, terus sampai akhir fikih. Ya, ketika didapati di situ ada qiraah syadzah, ya, dalam suatu pembahasan dari pembahasan fikih, maka dia hujjah. Bisa dijadikan sebagai apa? Hujjah. Nah, itu namanya dalil al-ijmaliyah namanya. Ya, ialah la tadullu ala mas'alatin muayyanah. Contoh lain misalnya al-hadits al-mursal laisa bihujjah. Ini kebalikannya, ya. Al-hadits al-hadits al-mursal laisa bihujjah. Hmm. Hadis mursal itu bukanlah hujjah. Apa itu hadis mursal? Hadis mursal dalam eh, definisi ulama usul itu berbeda dengan definisi hadis mursal dalam ilmu mustalah hadis. Ya. Hadis mursal dalam pandangan ulama ahli usul fiqih adalah setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya. Kullu haditsin, ya, in qata'a sanaduh, ya. Itu setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya itu disebut dengan hadis mursal. Ya.
Kalau dalam kalau dalam ilmu mustalah beda lagi, ya lebih khusus maknanya, ya. Itu keterputusan tapi keterputusan khusus, ya. Itu sebagaimana yang ma'ruf dalam ilmu mustalah, ya. Ya. Tapi di sini karena kita sedang bahas ilmu usul fikih, kita artikan hadis mursal sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ahli ilmu usul, ya. Yaitu setiap hadis yang tidak bersambung sanadnya. Kullu haditsin la yattasilu sanadu, ya. Atau kullu haditsin in qata'a sanadu. Hadis mursal itu laisa bihujjah, ya, bukanlah hujjah, artinya bukan sesuatu yang bisa dijadikan sebagai sandaran hukum, ya. Dalam permasalahan apa? Ya, dalam semua permasalahan fikih dari A sampai Z, ya. Bahwasanya hadis mursal itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum, ya. Dan begitu juga contoh-contoh yang lain banyak, ya. Nanti sebagiannya atau sebagian besarnya adalah pembahasan di dalam kitab Al-Usul min Ilmu Usul ini. Karena inilah hakikat dari usul fikih itu sendiri. Itu ma'rifatul adillah al-ijmaliyah. Sebagian ulama itu mendefinisikan usul fikih itu dengan seperti ini. Ya, turuquhu ala sabilil ijma', ya. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Haramain, ya, Abdul Ma'al Al-Juwaini rahimahullah. Ya, turuquhu ala sabilil ijma', ya. Maka nanti sebagian dari atau bahkan mungkin sebagian besar dari dalil-dalil ijmaliyah ini akan kita baca dalam lembaran-lembaran yang ditulis oleh Asy-Syaikh rahimahullah taala. Ya. Baik. Maksud saya di sini adalah menjelaskan, ya, kenapa di dalam definisi fikih tadi disebutkan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah, ya, bi adillatiha at-tafsiliyah. Nah, bi adillatiha at-tafsiliyah. Ya. Karena itulah seorang faqih, ya, ahli fikih. Dia yaitu orang yang mengetahui hukum-hukum syar'i, ya, yang praktis, ya, yang tampak dari dalil-dalilnya yang terperinci, ya. Jadi mereka melihat kepada dalil-dalil yang tafsili tadi, kemudian dari situ mereka mengetahui hukum yang ditunjukkan oleh oleh siapa? Oleh dalil tadi, ya. Itulah seorang faqih. Dan itulah yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah bi adillatiha tafsiliyah. Yaitu mereka yang, ya, mengetahui atau yang membaca atau yang mengambil atau yang mendapati dalil-dalil tafsili, kemudian dari dalil tafsili itu mereka bisa tahu hukum yang ditunjukkan dalil itu, ya. Ini sebagai biar kita lebih mudah memahami. Nah, ini nanti contoh-contohnya banyak sekali, ya, akan datang penjelasannya insya Allah. Seorang faqih adalah, saya di sini ada ad-dalil at-tafsili. At-tafsili. Siapakah seorang faqih itu? Siapakah orang yang dikatakan sebagai ahli fikih itu? Mereka adalah orang-orang yang, ya, manakala mereka mendapati dalil tafsili, membaca atau yang lainnya, kemudian mereka mengetahui dari dalil tafsili ini berupa hukum yang ditunjukkan, ya. Jadi kan dalil tafsili ini, dalil ini kan menunjukkan hukum, ya, menunjukkan apa? Hukum, ya. Ad-dalil ini adalah al-madlul, ya.
yaitu berupa hukum, sesuatu yang ditunjukkan. Nah, mereka lah yang dikatakan sebagai seorang faqih, ya, yaitu mereka yang bisa mengetahui hukum, ya, dari dalilnya yang tafsili. Ya. Adapun yang mengetahui hukum syar'i ini dengan cara bertanya, ya, dengan cara menghafal matan, ya, maka bukanlah seorang faqih. Meskipun dia tahu 1000 permasalahan fikih, hafal 1000 permasalahan fikih, selama dia mendapatkannya dengan bertanya atau dengan menghafal matan-matan fikih, ya, bukanlah seorang faqih. Ya. Faqih itu adalah mereka yang apa? Mendapati ayat Al-Qur'an, hadis, ya, qiyas, ijma', ya, dan dalil-dalil, ya, tafsir yang lain, kemudian mereka bisa tahu hukum yang ditunjukkan itu. Ya. Taib. Sekarang pertanyaannya, dari mana mereka, yani para fuqaha ini, dari mana para fuqaha, para ahli fikih bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tafsir ini? Nah, dari mana para fuqaha, perhatikan pertanyaan saya, dari mana para fuqaha, para ahli fikih bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tafsilinya? Oh, dari dalil ini menunjukkan hukum ini misalnya. Dari mana? Ya, tentunya banyak, ya, dengan banyak sarana, ya, diantaranya paham bahasa dan seterusnya, ya. Di antara yang perangkat yang paling penting, ya, bahkan yang paling urgen, ya, yaitu dari qawaid al-usuliyah. Nah, dari kaidah-kaidah apa? Usuliyah. Dari qawaid apa? Kaidah-kaidah usuliyah. Ya. Dengan ini, dengan kaidah-kaidah usuliyah ini, seorang faqih akan mampu, ya, menyimpulkan suatu hukum dari dalil-dalilnya yang rinci tadi. Ya. Sekarang pertanyaan, siapa yang merumuskan kaidah-kaidah usuliyah ini? Siapa yang merumuskan kaidah-kaidah usuliyah yang nanti akan dipakai oleh seorang faqih untuk menyimpulkan hukum, untuk mengistinbat hukum? Ya. Maka jawabannya adalah al-usuli. Ulama-ulama ahli usul. Ya. Ulama-ulama ahli usul fikih. Mereka lah yang merumuskan kaidah-kaidah usuliyah ini yang nanti akan dipakai oleh siapa? Oleh seorang faqih untuk menyimpulkan hukum dari dalil tafsili. Nah, dari dalil apa? Tafsili. Sehingga dari sini kita mulai bisa apa? Memiliki gambaran, ya, irisan, ya, antara ilmu fikih dan ilmu apa? Usul fikih. Letak perbedaannya itu di situ. Ya. Dan materi utama di dalam ilmu usul fikih ya ini, tentang qawaid ini, kaidah-kaidah usuliyah ini. Ya, sebagaimana nanti akan kita baca insyaallah, ya, di lembar-lembar yang disebutkan atau dijelaskan oleh, ditulis oleh al-muallif rahimahullah taala. Ya. Jadi kesimpulannya agar kita lebih mudah, ya, apa namanya? Lebih mudah untuk memahami ini, ya, perbedaan siapa itu, apa itu ilmu fikih, apa itu usul fikih, siapa itu faqih, siapa itu usuli, siapa itu ami, dan seterusnya. Nggak tahu ini sudah saya pernah saya sampaikan di sini atau belum, ya. Kalaupun sudah, ya, ya, nggak apa-apa.
ya untuk mengulangi, mengingatkan kembali. Ya. Saya akan gambar ya. Saya akan gambar sebuah gambar ya, tapi gambarnya jelek. Ya. Misalnya ini adalah warung rendang. Ya. Warung rendang. Di mana di dalam warung tersebut ada penjual, ada pembeli, kemudian ada bahan-bahan rendang, bahan-bahan mentah rendang, ya. Bahan-bahan mentah rendang atau bahan-bahan rendang, gitu ya. Kemudian apa lagi? Yaitu sepiring rendang yang siap dimakan oleh pembeli. Ya, misalnya itu. Jadi di warung bakso ini ya, kita anggap saja di dalamnya itu ada penjual, ya. Kemudian ada pembeli di situ. Kemudian ada bahan-bahan rendang dan juga ada sepiring rendang yang sudah tersaji. Ya, sepiring rendang yang sudah tersaji dan siap disantap oleh pembeli tadi. Maka penjual di sini, ya, penjual di sini, ya, ibarat seperti siapa? Ibarat seperti faqih, seorang faqih, seorang ahli fikih. Kenapa penjual kita ibaratkan sebagai seorang ahli fikih di sini? Karena dialah yang bisa menghasilkan sepiring rendang dari bahan-bahannya. Nah, kenapa si penjual kita ibaratkan seperti al-faqih, seperti ahli fikih dalam pembahasan kita ini? Ya karena si penjual inilah yang kemudian dengan tangannya, dengan usahanya, ya, dapat menghasilkan sepiring rendang dari bahan-bahannya itu. Begitulah ya eh, peran ya atau tugas atau fungsi dari seorang faqih itu. Yaitu mereka yang menyimpulkan hukum-hukum, mereka yang menyimpulkan hukum-hukum dari bahan-bahannya itu, dari dalil-dalil tafsilinya. Ya, yaitu dari misalnya dari sabda Rasulullah SAW, "Idza dakhala ahadukumul masjida fana'a sunnah." Ya. Siapa yang menyimpulkan ini? Faqih. Ya, seorang faqih, dan begitu juga dalil-dalil yang lain. Ya, hukum-hukum yang lain disimpulkan oleh seorang faqih dari dalil-dalil tafsirinya. Tapi kemudian pertanyaannya, dari mana faqih ini? Ya, atau penjual ini di sini? Penjual di sini yaitu dia bisa, ya, dari mana dia bisa tahu? Ya, karena dia tahu resepnya. Ya, dia tahu resep pembuatan rendang, sehingga dengan ya, maka dia bisa membuat rendang dari bahan-bahan ini. Itu tidak. Ya, kalau dia tidak bisa, meskipun bahannya itu lengkap di situ, maka ya tidak akan jadi rendang. Tidak tahu jadinya apa. Ya, jadi bakpao mungkin ya, atau jadi lemper ya, nggak tahu, wallahu alam. Ya, ketika si penjual ini ya dia tahu resepnya, ya, dia tahu cara pembuatannya. Nah, dari pengetahuan dia tentang resep itu barulah dia mampu me, me, apa namanya me,
membuat rendang dari bahan-bahan itu. Nah, itulah ya, resep itulah yang kita ibaratkan dengan qawaid usuliyah. Ya, jadi di sini sebutkan berarti pada warung bakso ini berarti secara tidak langsung di sini ada resep ya. Karena meskipun tidak terwujud resep tapi kan dia ada di kepalanya pembeli. Berarti secara otomatis kalau ada resep berarti ada pembuat resep yang pertama kali ya membuat resep itu. Nah, resep ini ya kita ibaratkan seperti apa? Seperti qawaid usuliyah. Usul kaidah-kaidah apa? Usuliyah. Ya. Al-amr yufidul wujub ya. An-nahyu lit-tahrim ya. Idza ta'arada baina an-nutqi wa al-mafhum qaddima an-nutq dan seterusnya nanti sebagian besarnya akan kita pelajari insyaallah ya. Yang jelas itu kaidah-kaidah usuliyah. Itu ibarat resep. Ya, resep ini kan tentunya ada yang membuat, ya, ada yang merumuskan. Siapa yang membuat resep ini? Ya, ini pembuat resep ini, ya, kedudukannya seperti apa? Usuli, ya, ahli usul fikih. Mereka lah yang membuat, merumuskan kaidah-kaidah usuliyah ini, yang nanti akan digunakan oleh seorang fakih untuk menyimpulkan hukum. Ya, jadi itu perbedaan antara fakih dan usuli. Perbedaan antara fikih dengan usul fikih. Ya. Karena tanpa resep, tanpa qawaid usul fikih, tidak bisa. Ya, seorang menyimpulkan hukum tidak mungkin bisa. Sebagaimana di sini, ya, seorang yang tidak tahu bagaimana cara membuat rendang, ya, tidak akan pernah jadi rendang. Ya, meskipun bahannya ada di situ, lengkap, asli dari Padang sana, ya, dikirim langsung dari orang-orang Minang asli. Ya, nih bahannya, ya, lengkap tanpa kurang satupun. Tapi yang dikasih ini tidak bisa, tidak tahu cara membuat rendang, ya tidak jadi rendang. Ya, ini begitu juga, meskipun seseorang itu hafal Al-Quran, katakanlah ya, mutqin dari depan ke belakang, dari belakang ke depan, ya, tapi tidak serta-merta dia bisa menyimpulkan hukum. Ya. Al-hifdzu syai' wal fahmu syai'un akhar. Ya. Menghafal itu sesuatu, ya, memahami, menyimpulkan hukum dari Al-Quran yang dihafal itu syai'un akhar, sesuatu yang berbeda, sesuatu yang lain. Nah, makanya tanpa mengetahui tentang kaidah-kaidah usuliyah ini ya mustahil. Ya, makanya pentingnya belajar apa? Usul fikih. Ya, belajar apa? Usul fikih. Taib, kemudian satu lagi tadi ya, siapa itu pembeli? Nah, atau masih dua lagi ya. Siapa itu pembeli di sini? Ya, pembeli itu bisa kita ibaratkan sebagai seorang ami ya, atau awam. Seorang awam itu orang yang tidak tahu apa cara membuat rendang. Bagaimana orang yang tidak tahu cara membuat rendang? Bagaimana cara orang yang tidak tahu cara membuat rendang untuk memakan rendang? Saya tidak bisa buat rendang, tapi saya ingin makan rendang. Gimana caranya? Ya, beli, gitu ya. Ya, ya beli. Jangan kamu nekat buat sendiri. Ya, tidak jadi rendang nanti. Ya, jadi bolu kukus nanti. Ya, beli. Ya, begitu juga orang awam dalam masalah din, dalam masalah fikih di sini. Ya, dia tidak bisa menyimpulkan hukum dari dalil-dalilnya di situ.
Bagaimana dia bisa mengetahui hukum? Ya bertanya. Ya, jangan nekat apa? Menyimpulkan sendiri dari ayat yang dia baca. Ya, nggak boleh sembarangan. Ya, nah, ini nanti akan ada pembahasan khusus tentang al-ijtihad dan mujtahid ya di akhir kitab. Ya, siapa yang bolehnya? Ya, ada pembahasan di akhir kitab tentang al-ijtihad wal mujtahid. Ya, tidak boleh. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kepada orang yang tahu kalau kamu tidak tahu. Ya, bertanya. Ya. Ini pelajaran apa namanya? Penting ya buat kita. Ya. Taib, maka pembeli itu ibarat seperti orang awam ya dalam pembahasan kita ya dalam tadi ya fikih tadi. Kemudian terakhir sepiring rendang ya sepiring rendang yang siap dimakan siap disantap oleh pembeli ya, ya, dia ibarat seperti fikih ibarat seperti apa fikih jadi fikih itu ibarat produk ya fikih itu produk hasil hasil ijtihad ya dari seorang mujtahid hasil pembuatan dari penjual tadi. Taib dengan begitu insya Allah bisa dipahami ya, ya. Perbedaan antara ilmu fikih ya dan ilmu usul fikih siapa itu usuli dan siapa itu apa faqih ya, seorang faqih siapa itu orang awam ya, atau ami dalam istilah usul fikih. Taib. Uh, itu tentang apa penjelasan dari apa tadi pengertian kata fikih secara istilah yaitu ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha tafsiliyah. Ya. Kemudian yang ingin saya terangkan di sini ya untuk saya ingat yaitu berkaitan dengan kata ma'rifatul ahkam. Ya, mengetahui hukum-hukum apa? Mengetahui hukum-hukum ya, mengetahui hukum-hukum. Yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkam ya, al-muradu bi ma'rifatil ahkam fi ta'rifil fiqhi. Jadi maksud dengan mengetahui hukum-hukum di dalam definisi fikih. Jadi dalam definisi fikih disebutkan ma'rifatul ahkam, ya kan? Jadi, apa yang dimaksud di sini? Apa yang dimaksud dengan ma'rifatul ahkam? Baik, yang pertama saya tulis ya. Al-muradu min ta'rifi oh apa tadi? Al-muradu min ma'rifatil ahkam min ma'rifati al-ahkam fi ta'rifil fiqh. Jelaskan para ulama sama sebagaimana disebutkan Jalaluddin Al-Muhalli rahimahullah taala dalam syarah warqatnya beliau mengatakan wal muradatu baik fal fiqhu al ilmu bil wajib wal mandub ila akhir sabah ay bi anna hadha al fi'la wajibun wa hadha mandubun wa hadha mubahun wa hakadha ila akhir sabah. Apa maksudnya? Jadi yang dimaksud dengan pengetahuan atau mengetahui hukum-hukum maksudnya adalah mengetahui bahwasanya perbuatan ini
hukumnya wajib. Perbuatan ini hukumnya mandub. Perbuatan ini hukumnya adalah makruh. Perbuatan ini hukumnya adalah ya haram atau muharram. Perbuatan ini hukumnya adalah mubah misalnya. Itu maksudnya. Bukan ya, dimaksud dengan ma'rifatul ahkam adalah mengetahui pengertiannya. Ini pengertian wajib apa? Pengertian sunnah apa? Pengertian apa tadi? Mubah apa? Enggak, bukan itu maksudnya. Karena mengetahui tentang ta'rifatiha wa hududiha, yakni mengetahui definisi-definisi dari hukum tadi, itu bukan objek dari ilmu fikih, bukan. Tapi itu objek dari ilmu usul fikih. Mengetahui apa itu wajib, apa itu sunnah, ya, apa itu mandub misalnya tadi, apa itu makruh, ya. Definisi dari hukum-hukum ini adalah bagian dari pembahasan usul fikih. Adapun yang menjadi bagian dari fikih adalah mengetahui hukum ini atau perbuatan ini wajib. Perbuatan yang kalau perbuatan yang ini mandub. Kalau perbuatan yang ini muharram dan seterusnya, ya. Ini yang pertama, ya. Jadi ma'rifatu anna hadzal fi'la wajibun wa hadza mandubun wa an aw anna hadzal fi'l ya muharram ya. Itu maksudnya. Bukan maksudnya adalah mengetahui pengertian pengertian. Kemudian yang kedua dan tidak kalah penting, maksud dari ma'rifatul ahkam adalah lihat. Maksudnya tahayyul itu adanya persiapan untuk mengetahui. Ya, adanya ya, dengan persiapan itu dia bisa mengetahui hukum fikih manapun. Bukan maksudnya itu adalah mengetahui secara spontan, bukan. Ya, maksudnya ini tahu secara spontan hukumnya haram, hukumnya mubah, tidak harus seperti itu, tapi at-tahayyul. Ya. Tapi sebenarnya ini ada sedikit pembahasan lebih lanjut ya, karena waktu kita yang sudah habis. Ya. Saya kira kita cukupkan saja sampai di sini. Jazakumullah khairan. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa dipahami. Ya. Kalau apa namanya, ada sesuatu yang iskal atau belum bisa dipahami, silahkan bisa ditanyakan ya melalui grup. Insyaallah nanti kalau kita tahu ya kita jawab ya. Kalau tidak tahu nanti kita cari bersama ya jawabannya. Demikian ikhwas sekalian pelajaran kita pada malam hari ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pekan-pekan yang akan datang biidznillah taala. طيب نختم بذا كفرة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz. Wa jazakumullah khairan. طيب, nah izin keluar ya.